Puji nama Tuhan, selamat sore Shalom. Mari sama-sama pada sore hari ini kita mau menyembah Tuhan, kita akan mulai dengan kita bersama Bapak Ibu. Seberapa banyak di antara kita yang bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai detik ini menyertai kita, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk setiap musim dalam hidup kami, dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Kami akui tanpa Tuhan kami tidak dapat lakukan apapun. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur bersama-sama sore hari ini. Kami masuk dalam tempat ini, dalam hadirat-Mu, membawa setiap korban syukur kami dan ungkapan terima kasih kami untuk pertolongan Tuhan. Dan kami terlalu percaya kepada-Mu Tuhan. Ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, ada ketenangan dalam hidup kami, ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang melimpah dalam hidup kami. Sebab kami tahu tempat ternyaman kami hanya dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Layakkan setiap kami, layakkan setiap umat-Mu ya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu. Dan biarlah setiap korban yang kami bawa hari ini menyukakan hati Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan lewat setiap nyanyian dan sembah kami yang kami bawa dengan segenap hati kami. Kami akui ibadah ini bukan sebagai rutinitas biasa Tuhan, tapi biarlah setiap hari dalam hidup kami menjadi karakter kami, menjadi kebiasaan kami untuk mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Kau sungguh baik bagi setiap kami. Mari setiap kita yang siap menari, merayakan kebaikan Tuhan, meninggikan Dia Raja di atas segala raja, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kebaikan Tuhan melampaui segala akal, amin. Mari menari bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari berganti
lebih sungguh lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar setiamu dalam hidup kami, terbukti sampai detik ini Yesus.
Hanya Engkau yang layak kami banggakan. Kami tak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau, Bapa. Hidup kami dalam tangan. Kami bersyukur memilikimu ya Bapa, Allah yang penuh dengan kebaikan, yang selalu melihat keadaan kami, baik dalam keadaan kami susah dan senang. Engkau selalu ada. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini Bapa. Ampuni kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tegurlah kami supaya kami dapat mengerti hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, berfirman untuk kami. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini tahun 2005 ya saudara. Saya teringat ketika saya waktu di Lusuan Maluku ya, dan semua karena kebaikan Tuhan bisa selamat. Dan puji Tuhan juga kalau kita dari Donggala ya, sudah bisa ada pilihan sudah tepat Yesus Kristus Tuhan. Tempat kita berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi tahun 2005 ini saudara, banyak hal yang kita mengharapkan, mau kita banggakan saudara, yang mau kita inginkan pada sekali saudara. Apalagi kita dalam hidup ini, saya sebagai kepala sidang saudara di JPS ini, banyak hal juga yang saya harapkan. Tapi terkadang apa yang kita harapkan tidak seperti yang kita inginkan, tidak tercapai. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tetap berharap pada Tuhan. Amin saudara. Hari ini saudara, tema yang saya mau berikan saudara, belum masuk ya Pak. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Bisa? Baiknya? Oh ya, yuk kita baca sama-sama saudara dalam Rakapan 3 ayat 25. Kita baca sama-sama saudara dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sini. Belum ya Pak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, next saja ya. Kita saat ini berada pada tahun 2005, dan semua yang pernah kita alami, baik suka dan duka di tahun 2004 ini, yang pernah kita rasakan, tinggal kenangan. Kau putus cinta kah? Dikecewakan kah? Dari banyak dalam kelainan rasa kecewa tuh. Disikut dalam kata dalam pelayanan itu dari sikut ini. Setan itu dalam gereja banget. Coba iya saudara ya. Kadang-kadang saya menemukan saudara, saya coba cari, saya tidak menemukan sama sekali saudara ada namanya gereja setan, setannya ada. Kali-kali coba uji gitu ya. Saya orangnya selalu gini ya saudara, yang masuk akalnya seperti itu. Kalau kita menyebut gereja setan, itu gereja setan seperti apa? Ya, ini saudara, dalam gereja setan yang disebutkan namanya gereja setan, apakah setan itu ada dalam gereja? Seperti genderuwo atau kuntilanak? Tidak saudara. Kadang-kadang orang penghuninya, jemaat itu jadi setan. Benar? Berlakunya setan, hamba Tuhan itu setan berlakunya. Nah saudara perhatikan, itu sebuah kenangan. Kita susah, kita menderita tahun lalu, itu ada kenangan dan menjadi pengalaman bagi kita. Dan semua itu akan kita tinggalkan dan tidak akan terulang kembali. Itu udah pasti sudah. Udah jelas begitu. Saya dalam pelayanan ini saudara, dari mulai naik sepeda motor, saudara, kemana-mana, sampai saya punya kendaraan roda 4, sampai namanya, apalagi saat ini saya pulang pergi Sumatera Utara bawa mobil. Tadi saya bilang sama Pak Gembala di tempat ini, Pak Iksan, kapan-kapan seringkali jawab kami supaya lihat ya, tapi ya ongkos sendiri lah. Kan gitu kan. Saya yakin tim apa namanya, tim di sini kan, saya lihat di status Pak Gembala di tempat ini kan
sering keluar daerah, ya kan? Kali-kali kalau menginjak Riau boleh, ya kan? Ataupun di kampung sana di daerah Peraja di Sumatera Utara bisa. Jadi saudara perhatikan, semua yang pernah kita alami di tahun 2025 itu, 2024 itu semua tidak akan ada. Udah mau diingat-ingat lagi, nggak bakal terulang tuh. Nggak bakal terulang tuh saudara. Saya juga berharap dapat kendaraan berani, nggak terulang lagi. Jadi saudara, semua itu tidak akan terulang. Jadi perhatikan saudara, manusia itu ada 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa yang datang. Itu kita hadapi saudara. Masa lalu saya, mau dikorek-korek, bodoh saya nih. Mungkin Pak Iksan punya tato, saya juga punya tato. Oh enggak? Bersih ya? Sama saya. Saya nggak peduli saudara, itu masa lalu saya. Ya, pernah ada yang dihilangin Pak kalau udah hamba Tuhan, dihilang pula jelek. Bentol-bentol, pakai serikat. Lagi serang lagi ya. Ya udahlah di sini aja. Ya kan? Tentara juga ada yang bertato kok, ada kan? Ya. Itu masa lalu. Apalagi saya besar di Priok. Masa lalu ini berat. Apa yang kita jalan di masa muda saya tuh, saya dari mulai SD, SMP, zaman dulu SD saya masih lumpuh, ya. SD kita masih enak, lu masih kecil sini bisa main bola kita. Yang sedikit tahu ya. Saya main bola, ngebak tahu ngebak. Sekarang ini susah. Mulai SMP jatuh ke dalam pergaulan bebas ya saudara, narkotik segala macam. Lalu sampai namanya di STM ya saudara. Walaupun saya di madrasah, PA juga saudara. Jadi madrasah saya kan cukup terkenal di negeri ini, madrasah Rasdia. Kalau yang Pelumpang itu terkenal, dulu madrasah itu sangat sama dengan madrasah negeri yang ada di Cilincing lah. Kalau nggak di madrasah Rasdia, saudara, makanya suatu saat saudara ada tetangga kami sekolah di madrasah saya. Jadi Pak Ibu gurunya bilang gini kepala sekolah, banyak jebolan madrasah Rasdia itu menjadi ustaz yang hebat. Dan semua yang orang hebat katanya. Ada pendeta kok katanya tidak. Mana ada madrasah utama dari kita pendeta. Guru ini nggak percaya, lihat aja di YouTube. Oh bener. Saya kan kemudian itu kalau nggak diakuin nggak ya kita tuntut lah. Proses tamat dari situ kok. Makanya kita perlu namanya menampilkan semua ijazah. Kadang-kadang saudara saya tampilkan itu bukan mau membanggakan saudara, untuk pembuktian. Itu masa lalu saudara. Saya kadang-kadang heran saudara, masa lalu saudara saya itu senang sekali. Mama saya ya cukup lumayan lah. Bukan haji itu naik haji di tukang bubur yang dibiayain kagak. Mungkin Pak Iksan juga bapaknya begitu kan. Bukan gembel-gembel pula, ya kan? Bukan gratis-gratisan. Dulu masih ingat saya naik haji 5 juta tuh Pak. Tahun 90 Pak ya. 5 juta tuh naik haji. Ya? 5 mas saya udah haji. Bapak saya juga kapten kapal, chief kapal. Jadi lumayan. Tapi ketika saudara masuk gereja, difitnah, mata duitan apa, aduh sedih banget. Cuma gara-gara minta uang kuliah aja minta duit. Ya kita bantu uang kuliah kan. Ada kekasih masa ngomong gitu lah. Kadang-kadang orang gereja kan kadang pahit ngomongnya. Benar. Akhirnya saudara saya kuliah ngambil. Saudara ini masa lalu saudara. Ngambil kuliah ngamen-ngamen di jalanan. Sampai dihina saya. Aku udah bilang, si pengamen jadi pendeta. Bayangkan Pak kata-kata kalimat-kalimat itu sadis. Itu masa lalu. Bagaimana saudara berat dalam masa perkelahian zaman dulu saudara. Jadi masa lalu dan masa kini gimana? Masa kini saat ini. Ya kita jalan. Saya sebagai gembala hidup dengan apa adanya. Jadi saudara kita lihat ini kehidupan manusia. Kita hidup di masa lalu, kita hidup di masa kini dan masa yang akan datang. Ini namanya kenyataan yang ada saudara.
Tapi yang ada saat ini adalah bagaimana kita hidup pada hari ini, serta bagaimana kelanjutan itu dari tahun 2025 ini. Itu aja kita pikirin. Apakah kita bisa menikmati tahun 2025 ini, atau kita hilang alias mati? Jangan bangga, saudara, jangan kita bangga, saudara. Engkau masih muda, banyak yang mati. Beberapa waktu lalu saudara muda mati, kegelindes katanya Pak di Pelumpang itu, kegelindes kepalanya, perempuan lagi, rumah trailer. Jadi kita nggak tahu, saudara. Yang penting kita jaga-jaga aja, nikmati hidup ini, amin. Yang masa lalu itu udahlah, saat ini dia berjalan saat ini. Ada makanan cukup, itu kan yang kita bilang. Pusing-pusing sudah. Nikmati lagi hidup ini. Apalagi tahun 2025 ini udah jalan aja, saudara. Karena kita nggak tahu, saudara, semuanya itu. Jangan kita terbawa dengan masa lalu, saudara. Saya paling gak suka kalau kita orang punya masa lalu, apalagi diungkit-ungkit. Saya terus terang aja, di gereja itu banyak orang gibah. Tahu gak gibah? Apa arti gibah itu, saudara? Gibah itu mirip dengan fitnah. Gibah itu membongkar aib orang. Itu ngeri, saudara. Aib orang dibongkar, si anu begini. Ini banyak yang bilang gereja suka gibah. Semoga di DKI ini nggak ada, ya. Amin. Saya yakin di DKI ini kita sama-sama bertumbuh. Jadi saudara, bagaimana kita hari ini hidup, bagaimana juga tahun 2025 ini, itu aja kita pikirkan saat ini, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kasih manusia itu baik dan buruk itu rasa ilahi. Kita nggak tahu. Saya yakin, amin. Pak Irsan Malopo dengan Saiful Hamka jadi pendeta, amin tuh, betul nggak? Coba, emang ada niat kita masuk jadi pendeta, Pak? Ada nggak? Nggak ada. Tenangkan dari kecil kita untuk nggak suka dengan namanya kekristenan. Tapi kenapa saya jadi pendeta? Jadi nggak tahu, saudara. Dan juga apa tuh kalau kita lihat buka gereja? Ada yang nggak sekolah tapi gereja gede, Pak. Lu nggak? Nggak usah jauh-jauh lah, kita lihat GBI negara. Jadi kita bukan mau nyinggung-nyinggung sekarang. Banyak orang yang gelar doktor teologi, jemaatnya cuma dikit. Ini yang nggak sekolah cuma modal haleluya gede gerejanya. Enggak, ini kita nggak tahu, saudara. Enggak. Yang penting saudara saat ini itu rasa ilahi. Ya, saya nggak tahu, jangan suka merendahkan orang. Kita nggak tahu, mungkin di dalam lingkungan ini banyak juga yang mungkin miskin ya, tapi kita nggak tahu anaknya kan menjadi orang hebat. Nggak tahu. Itu rasa ilahi. Yang penting jalani aja hidup. Amin. Jalani aja hidup ini, saudara. Jadi saudara, kasih manusia itu baik dan buruk itu rasa ilahi. Kita jangan melangkahi ini. Kita nggak tahu kok bagaimana kejadian nanti ke depan kita bagaimana, nggak tahu. Saya juga nggak sangka kok saya punya 3 cabang. Kalau gereja kecil sama kita, Pak. Saya nggak, Pak. Saya nggak tertentang. Dulu saya ingin sekali gereja saya besar, ingin sekali, Pak. Tapi lihat fenomena yang ada, banyak dalam hal hubungan gereja itu ada 2, pertumbuhan kualitas dan banyak orang hanya mengajar kuantitas, Pak. Pertumbuhan jemaatnya banyak, tapi kualitas rohaninya PA. Benar kan? Banyak tuh, saudara. Ini bersyukur loh, saudara, gereja kecil ini. Kita saling sama-sama. Saya pernah sekali di sini. Tak terulang lagi apa tidak? Habis ibadah makan, tak terulang lagi apa tidak? Kan pernah kita dibawa makan, betul kan? Itu kebersamaan. Gereja besar belum tentu. Belum tentu. Salaman aja belum bisa kita. Saya cuma melihat gereja besar yang salaman cuma 1, saudara. Pendeta Dr. Yakub Nahuai. Ya, dia. Almarhum pendeta Dr. Nahuai habis khotbah langsung lari ke depan, semua cuma sama dia. Bayangkan 1000 orang salaman loh. Saya cuma lihat itu gereja itu. Yang lain habis itu ada bubar, Pak. Salaman juga enggak boleh ketemu sama yang orang-orang kaya, Pak.
itu saudara, ke Pekanbaru saya sewa kendaraan. Uang saya 1 juta. Saya bilang sama istri saya, udah kita jalan dengan iman lah. Waktu itu kalau saya masih ingat Pak Iksan tahu lah Pak Jonathan sekalian di komite ini ya di DPD. Jadi saya bilang sama dia perkebunan dan saya di perjalanan transfer dari DPD dikasih uang 3 juta untuk ongkos saya pelayanan. Dan waktu itu sekarang ketika saya di Pekanbaru nggak ada salaman. Ya habis kota yang bubar aja begitu. Ya saya berharap siapa tahu lah ada bos-bos besar ya kan ya nempelin salam tempel atau apa harapan saya gitu. Ya kan harapan saya karena saya butuh ongkos nih mau ke Sumatera Utara lagi. Saya bingung juga nih kerja model begini. Tempatnya banyak Pak. Mungkin ada 500-an kali atau 600-an jumlah. Oh dia sewa hotel yang ada di Pekanbaru yang mewah. Udah selesai kota saya udah gila saya. Baru persembahan kasihnya itu main transfer lagi. Wah, tuh udah nggak ada duit lagi, gue butuh bensin kan gitu kan. Sudah. Tapi cara Tuhan tuh ada aja. Pas saya mau jalan ke Sumatera Utara dihadang oleh seorang bapak. Pak pendeta ini salam Pak pendeta. Saya cari bapak nih, bapak ternyata pakai mobil juga, sewa mobil ya Pak ya. Ini pada berkat Pak, cek 10 juta. Nggak ada yang tahu saudara. Nggak ada yang tahu rasa ini sekarang hidup ini. Saya menggembalakan jemaat, aduh saudara untuk pertama perintisan, aduh punya kawan-kawan itu saudara. Bukan membangun semua. Selalu melihat kuantitas. Saya waktu pertama kali buka gereja, yang ada itu cuma 3 orang Bu. Cuma 3 orang, tapi yang khotbah Dr. MTH. Iya saudara, saya berani tuh udah. Kawan-kawan semua, tanya diri dulu ada sistem apa namanya dulu masih ingat gak? Suka ada namanya ada semacam selebaran isi. Nanti ketahuan kualitas apa sebagai gembala kah, sebagai peninjil ada kan gitu. Aku nggak percaya tuh, ya kan? Gue nggak percaya kayak gitu. Terus saudara, tanya Pak, mungkin Bapak bukan gembala. Saudara saya jalan aja. Dan akhirnya jadilah gereja Indonesia yang saya pimpin saat ini. Ini nggak ada yang tahu saudara. Mulai sewa tempat. Sama-sama dulu saya duduk di sini masih sewa tempat Pak ya. Di mana di Jalan Melati sewa tempat. Tadi yang mau saudara perhatikan saudara, yang pemiliknya kadang-kadang penuh roh kudus, kadang-kadang penuh roh setan. Iya pemiliknya saudara. Kalau penuh roh kudus, ini untuk kemuliaan Tuhan Pak. Persembahan gereja ini terserah Bapak, kalian mau bayar berapa? Senang banget Pak. Tapi kalau udah penuh roh setan tuh, gue mau jual tempat ini, hapus kan? Tahu nggak saudara? Akhirnya Tuhan kasih tempat dan akhirnya saudara kami memiliki tempat di rumah ya saudara, walaupun kami perdam semua saudara, karena memang lingkungan kami juga semua saudara. Jadi kami harus hati berbeda dengan di sini. Di sini RT-nya pun Kristen ya, Islam ya, tapi artinya banyak lingkungan Kristen. Di sini kan terkenal sangar paling banyak, benar nggak? Walaupun jalan Bugis tapi banyak kan sangar di sini. Karena kan orang itu tahu istilahnya saudara. Di jalan sini kan kalau ada duit sangar, nggak ada duit sangar. Jadi perhatikan saudara, manusia itu baik dan buruk itu nggak ada yang tahu, itu semua rahasia ilahi saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang beragama, meyakini bahwa pemilik kehidupan manusia itu adalah Tuhan. Kita harus pahami itu saudara. Walaupun rencana yang indah yang kita buat sedemikian rupa, semua kembali kepada Tuhan. Saya selalu tahu saudara, kok jangan ejek. Yang Protestan jangan ejek kami oleh karismatik. Kami nggak ada gaji, tapi kami bisa menghidupi keluarga kami. Bahkan anak-anak kami banyak yang sekolah di luar negeri, itu nggak? Bahkan nggak tahu-tahu kami sering juga ke luar negeri, ya kan? Kayak Pak Iksan ini loh, bentar lagi ke Malaysia, bentar lagi ke Singapura, ya kan? Saya aja sekolah di luar negeri, merasa aslinya di swasta luar negeri. Jadi saudara perhatikan, walaupun rencana yang sudah kita buat, semua itu kembali kepada Tuhan. Sebab semua kunci
kunci yang baik itu adalah Sang Pencipta, yaitu jadi tetap berharap ke Tuhan. Amin. Amin. Apapun keadaanmu, kesusahanmu, penderitaanmu, apapun itu tetap aja berharap ke Tuhan. Enggak ada lagi saudara mau berharap manusia. Paling manusia cuma ngomong doang saudara. Saudara cerita apa sih sama manusia? Paling juga ngomong siangnya cuma gitu doang, betul kan? Kalau jadi pusing boleh Pak, utang saya banyak nih, ongkos belum bayar, iya ya. Datang ke pendeta, berdoa sih. Habis kan? Habis. Ya kan, udah habis sayang, kasihan mana? Betul nggak? Datang ke pendeta sudah. Saya belum pernah saudara. Kita ini hamba-hamba Tuhan jangan pelit-pelit saudara. Kita juga berkat Tuhan itu dari Tuhan, betul nggak? Suatu saat sebenarnya ada orang Nias di Mawar Salon ya. Kecopetan dia di mana, di Priuk. Jadi dari Gunung Sitoli dia naik kapal lalu sampai di pelabuhan di Priuk. Kecopetan dia, dompet hilang, gak ada duit. Jadi dia kan karena Kristen dia cuma tahu dari gereja, betul nggak? Ketemu orang Kristen, saya mau ke gereja. Oh, orang Kristen ini kebenaran orang gereja tahunya di Kelapa Gading, Mawar Salon. Nah, kalau ke Mawar Salon dia sampai di Mawar Salon. Ceritalah pergumulan orang Nias ini. Dompet kesian, datang pendetanya berharap mati. Karena dia mau ke Bandung katanya. Didoakan sama pendeta itu, saudara. Salah satu kan di satu gereja banyak pejabat ya, namanya pendeta pembantu, pendeta muda. Didoakan. Saya lihat, besoknya lagi saya lihat ada lagi Pak. Si dia sini. Terus saya tanya dia, kamu kenapa di sini? Katanya dompetmu hilang. Saya nggak ada duit Pak, mau kos ke Bandung, ke rumah saudara. Loh, pendeta itu jadi doakan aja Pak. Saya cabut dompet. Ini 50.000, cabut ke Bandung. Selesai. Ya, kita berbantuan aja saudara. Mau cerita kemana? Pergumulan apa? Saudara ingatlah tentang jiwa saudara. Ada pergumulan cerita sama pendeta. Lah kalau pendeta cerita sama siapa? Cerita ke jemaat, dirundahin kita. Faktanya begitu. Ini bicara tentang pendeta siapa tuh? Mau pendeta kah? Mau pemimpin pujian kah? Apa lagi? Mau pemusik kah? Kan juga sudah cerita. Orang pikir saudara itu udah the best. Hamba Tuhan itu the best. Kalau pergumulan hamba Tuhan itu banyak. Apalagi kayak saya gembala sidang begini saudara. Saya bukan sidang saudara, saya bilang waktu pertama saudara di cabang kami, kamu tahu kamu buka gereja ya? Aku kasih tahu sama kau, paling sedikit 10 juta harus keluar. Siap gak kau? Itu gak? Ayo hitung-hitungan kita. Listriknya berapa? Udah berapa tuh listrik? Belum lagi PKPK-nya, belum lagi namanya yang lainnya. Jadi siap-siap kalau mau buka gereja. Jadi saudara semuanya butuh. Makanya keuangan itu juga susah saudara, hamba-hamba Tuhan alam itu. Makanya kalau kita jemaat itu harus mengerti juga. Ya, saya kadang kesel kalau ada jemaat itu masih ngasih ada 2.000. Mau nggak JKI ada 2.000 lagi? Amin. Terlaluan tuh. 2.000 pasti. Lu pikir gereja itu takiran? Tega loh saudara. Kenapa kita nggak memberi yang terbaik? Katanya memberi yang terbaik. Jadi perhatikan saudara, semua yang baik itu kembali kepada Tuhan. Nah saudara perhatikan di sini. Jika Tuhan yang membuka, ini ayat kita ini saudara, atau menutup, tidak ada satupun yang bisa membuka, itulah rasa Tuhan. Perihal berkatnya, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru. Karena itulah seorang percaya beragama Kristen, tetaplah andalkan kalau Tuhan yang membuka dari satu pun bisa menutup. Saudara, saya mau cerita saudara sedikit di mana namanya gereja kami ini. Dulu saya masih kuliah, ada seorang pengusaha, bos besar. Dia minta didoakan agar mobil mewahnya yang ditahan di Bea Cukai di pelabuhan itu keluar.
Saya tambah semangat lah. Kami doa pas itu, kalau ini selesai nanti perpuluhan kasih Bapak. Perpuluhan itu harga mobil mewah itu sekitar, pokoknya perpuluhan ini 1 M. Cuma demi Tuhan, saya nggak 1 M aja gak pernah. Di luar 1 M itu menggigil pada saya. Nanti pas saya datang ke tempat Bapak, ke gereja Bapak, saya minta didoakan. Tapi kami ibadah sore Pak. Aduh, saya seorang mau pergi. Yaudah, pagi saya datang lah. Saya susun lah bangku-bangku apa adanya itu masih buat bangku-bangku apa namanya plastik itu saudara. Saya panggil lah anggota kami masih ada di Jawa, apa namanya kakak saya, istri saya, sama ada 1 orang itu saudara kami mendoakan dia lah. Karena mendengar 1 M menangis lah kami kan. Iya lah ya kan. Terkabul itu 1 M ini ada. Tembus. Benar mobil mewahnya keluar Pak. Disikut dengan lawan Pak. Disikut saya nggak tahu kenapa masalahnya tiba-tiba. Waktu itu nggak ada nggak ada WhatsApp, SMS. Kok Bapak ini nggak ada kabar lagi? Saya kontak lah. Gimana Pak? Karena saya dengar kan mobil udah mewah dan bagaimana kabar? Aku anjing. Bayangkan. Kenapa timbul kata-kata itu? Udah diam saya. Juga katain anjing, dikatain babi saya. Udah diam lah. Ya hilang saja. Lalu saudara kawan yang sikut ini hamba Tuhan juga. Saya dengarlah saudara tiba-tiba saudara dia dikasih oleh namanya sewa tempat di Jakarta Pusat hotel apa namanya Pak, depan Fokus itu apa namanya hotel, depan masuk ke kanan itu ada hotel apa namanya Jalan Gunung Sari itu lah, ada hotel di situ saudara, sewa pada tahun 2004 itu dia sewa tempat itu saudara, satu kali ibadah itu 5 juta. Bayangkan saudara, wah hebat nama dia. Tapi saya saudara adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang membuka tidak satu pun bisa menutup. Terbangunlah gereja ini. Malah lebih mewah, lebih keren lagi. Walaupun rumah kami kalau ini kelihatan rumah, tapi di atas saudara itu gereja saudara. Jadi perhatikan, ingat, andalkan Allah saudara. Dalam kitab Wahyu 3:7 mengatakan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada satu pun yang bisa menutup saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi perhatikan sini, kalau kita berharap pada Tuhan, maka kebaikan Tuhan akan menyertai kita. Bahkan pertolongan Tuhan itu kan nyata. Itu nyata saudara. Kita tidak seperti pemahamannya mereka saudara, yang pakai namanya jimat-jimat masukin di beras dan dagangan laku. Gak begitu saudara. Tapi pertolongan Tuhan itu ada aja. Bahkan mukjizat Tuhan itu ada. Nah, pahami dengan baik-baik saudara. Jangan saudara berpikir mukjizat itu aneh-aneh. Banyak orang memahami aneh-aneh. Dulu saya pernah kadang-kadang perlu direvisi juga kesaksian orang-orang dari mantan muslim ini. Itu aja, benar Pak. Kenapa saya bilang kesaksian itu? Kalau kesaksian itu betul-betul aja, jangan aneh-aneh. Ataupun dari mu'tad, apa namanya mu'alaf, itu banyak yang aneh-aneh kan. Kesaksian lah dia katanya ketika dia berdoa nggak ada beras, tiba-tiba besok pagi lihat dibuka pintu ada beras 1 karung. Nah, itu kan nggak masuk akal bro. Itu kan perlu namanya mukjizat itu apa? Adanya cara Tuhan, pertolongan Tuhan, bukan kamu bisa Pak. Bapak sebentar lagi ke Malaysia. Bapak sedang ada kan namanya ke Belanda waktu di status, itu mukjizat loh. Bapak bisa masuk kemana ke Ungaran, kan saya status saja. Itu mukjizat pertolongan Tuhan. Jadi perhatikan, mukjizat itu bukan hanya berbicara namanya petir kanan kiri lalu Yesus turun, tidak seperti itu. Mukjizat itu saudara bisa aja Tuhan tolong, caranya bagaimana. Dan itu sebenarnya saya alami. Jadi tetap berharap pada Tuhan, karena dengan berharap pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada. Dalam kitab Ratapan ini Yeremia menekankan bahwa agar kita semua andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itulah ratapilah semua kesalahan yang pernah kita alami. Kita berubah, amin. Saya juga bersalah, banyak salah. Apalagi zaman media, makanya hati-hati saudara. Hati-hati zaman media. Saya nggak, saudara,
Sengaja Pak, WA saya nggak pakai foto kan. Takut saya Pak. Takutnya apa? Takutnya nanti ada yang kirim-kirim apa-apa dulu, ada satu jemaat ya saudara ya. Nenek-nenek lah, butuh nenek-nenek gitu. Dia kirim itu ngobrol-ngobrol lama-lama, tiba-tiba dikasih emoticon. Nah itu kan masalah. Kalau yang masih muda-muda kan jadi masalah. Dibalas sama saya gimana? Jadi kan? Jadi Pak. Beda sekarang. Zaman dulu kita tuh surat, kalau suka sama seorang bikin surat yang wangi-wangi. Ya kan? Datangin ke rumahnya zaman dulu kalau pacaran dulu. Nah, kami nyanyi. Habib, bila hatiku sudah merindu, ya. Kuking kurus kukirakan. Zaman dulu bikin surat. Adinda Saripah yang kucinta, saya baru sampai di Morotai. Nanti kalau di Morotai saya beri tai lagi. Sekarang nggak perlu begitu, cukup. Jadi ya, jadi. Nanti kan kalau semua saya dapat telepon itu kan saya bisa bilang, kalau saya istrinya, oh ini gereja, kita sudah diperhatikan sekarang. Tetapi, sudah, saya mau bilang nggak berdosa. Waktu itu saya di Manado nih. Mohon maaf saya bukan cerita porno, tapi ini cerita nyata. Iya, tahu sendiri orang Manado tuh Pak, dia putih-putih Pak, betul nggak? Ya kan, cantik-cantik lagi. Ya kan saudara, MC dia Pak. Saya diundang ke gereja, salah satu gereja. Pak inilah gitu. Saya pikir banyak Pak, ternyata isinya cuma pelayan semua, yang paling 10 orang gitu, ya kan? Tapi sewa hotelnya kok mahal tuh, orang hebat banget. Wah, yang itu kemudian, ya kan? Ketat semua, baru dibuka di bawah itu tuh. Menyembah saya terus ke sana, pura-pura lagi fokus. Supaya lihat ini. Aduh, bikin dosa. Lalu tiba-tiba saya diundang lah hamanya naik ke atas. Dulu nggak boleh depan. Saudara kita ini saudara bermasalah semua. Karena itu ratapi supaya kita bisa lebih baik agar Tuhan pulihkan. Kita tidak memahami aku jauh kau jauh. Ingat baik. Ada sebuah lagu mengatakan apa? Aku jauh engkau. Kau jadi setan pun Tuhan tetap dekat sama kau. Kau jadi bajingan sekalipun Tuhan tetap dekat sama kau. Karena Tuhan mau engkau kembali. Katakan amin. Jadi jangan berpikir, oh udah hancur, saya udah hancur, saya gak mau balik, enggak, Tuhan mau pulihkan kau. Itulah guna kita tetap bertapa. Ayo yang berdosa, jangan kau merasa kalah dengan dosamu, datang tetap kepada Tuhan. Manusia boleh menghakimimu, tapi Tuhan tidak menghakimimu. Tuhan ingin kau kembali kepada Allah. Amin. Karena saudara, jangan saudara kecilkan dirimu, kita bersama dengan Allah. Karena itu ratapi Tuhan saya mau berubah. Jadi perhatikan saudara, manusia itu dalam kesalahannya ratapi, sesali baru kita bertobat. Saya nggak malu dengan tato saya. Orang menilai saya pendeta, kayak bicara saya begini, ya begini lebih baik preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Kan banyak saudara, pendeta jadi preman. Ya. Kenapa saya bilang banyak? Sikapnya aja kelihatan. Rebut gereja, hantam gereja, jelekin gereja. Bukan itu tindakan preman. Dulu kenapa saya pindah ke GBI? Kenapa? Dulu kan saya di aliran tertentu sudah. Saya sudah sebut semua ini. Apa jawaban hamba Tuhan itu? Ini wilayah kuat, tidak boleh di gereja. Wah, kan tuh Pak. Bukan saya bilang preman. Omongan preman enggak? Preman tahu apa? Yang macam-macam dulu ya gue, kan sama lah. Ambil situ wilayah lu. Udah, hari
apa namanya, satu gedung aja bisa tiga gereja, ya kan? Ya bagi kami saudara, mungkin JKI begitu nggak boleh. Nggak boleh, tapi kalaupun bisa pun pasti minta izin dari gembala atas ceramah, betul nggak? Ya memang harus begitu, saya setuju minta izin. Kemarin saya buat gereja cabang itu, saudara, di Riau, saya datangin gembala sedang. Saya ajak makan, ada apa nih Pak? Saya pun, ya ini saya ada buka gereja di ini. Oh, kemudian aku pakai tanda tangan, jangan apa tanda tangan apa ini? Supaya nggak ada masalah. Nah, perhatikan saudara, apapun kesalahan kita ratapi dan kita bertobat, jangan kau mundur. Amin. Jangan kau mundur. Kau jadi setan sekalipun, Tuhan tetap dekat sama kau, karena Tuhan ingin kau kembali kepada Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar pengharapan kita tidak hilang kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kebaikannya selalu bersama kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus tetap sadar bahwa keburukan yang kita alami atau ketidakbaikan yang pernah kita alami tahun-tahun yang lalu adalah sebagai didikan. Supaya kita tidak lagi ke dalam kesalahan. Kalau kita saudara ditegur, kemarin Tuhan memberi pujian kami, bukan masalah berapa di sini. Kau mimpin pujian atur bahasamu, ya kan? Ini didikan. Supaya kau bisa lebih baik. Iur, kau gini ngomong, kencang-kencang teriak kuping, pongo apa bahasanya pongo, curi. Kau baru mimpin pujian yang benar lah. Atur bahasa baik-baik. Apa yang ini? Ya saudara, kesalahan kita buat itu menjadi didikan supaya kita bisa lebih baik. Waktu saya merintis gereja sebelum saya kuliah, saya akui banyak salah saya khotbah. Tapi setelah mulai saudara saya belajar, oh ini teologi. Saudara, ini teologinya seperti ini. Mimpin pujian juga begitu, main musik juga begitu. Kemarin saya baru tegur saudara-saudara, kau cukur rambutmu panjang itu main musik, masa panjang begini? Kita bukan The Beatles aja. The Beatles, kau mesti The Beatles, tapi kau mesti pakai. Itu pemain gereja semua. Coba lihat sejarah The Beatles. Itu pemusik gereja, tapi mau jadi pemusik terkenal. Tapi bagaimana masa kita kalah The Beatles itu lagu-lagu sekuler? Ini rambut gondrong, cukurlah rambutmu. Kadang-kadang ini mentang-mentang hamba Tuhan udah yang penting urakan rambut gondrong. Jadi manusia itu kayak metal gitu. Aduh, apaan saudara? Jadi perhatikan, segala ketidakbaikan yang pernah kita alami di tahun-tahun lalu adalah semua didikan. Kalaupun tahun lalu kau miskin, susah hidupmu, belajar dari situ. Apa yang menyebabkan saya miskin? Saya di tahun 2025 ini saya akan bisa lebih baik, katakan amin. Amin. Kenapa ya saya kok susah? Kekurangan uang dulu. Belajar dari, oh iya ya, pantasan saya kekurangan uang dulu. Karena gaji saya cuma 4 juta, tapi tiap hari minumannya saya Starbucks. Saya udah berapa kali bilang saudara, termasuk dimanapun saya berkhotbah, kalau kalian gajimu masih segitu, udahlah jangan sosok-sosok Starbucks. Bukan saya anti Starbucks enggak. Lihat keuanganmu. Kalau cuma minum kopi udah cari aja pakai sepeda. Di Starbucks kau minum kopi berapa? 40. Di sepeda? 5.000. Enggak sampai bu 3.000. Ya betul kok. Lu 50.000 bengek lu minum tuh. Di Starbucks cuma 1 kali. Ya enggak? Mana ayam? Ya saudara, kadang-kadang saudara saya kadang-kadang cuma masuk kafe. Saya dulu berpikir kafe itu makanannya seperti hotdog, hamburger gitu lah, kafe-kafe ya. Kopinya pun tiba-tiba saya masuk, ada tahu geprek. Ini bukan kafe ini. Iya kan? Sok-sokan gitu kadang-kadang. Jadi perhatikan saudara, kita harus tetap sadar bahwa keburukan yang kita alami ya di tahun-tahun lalu dan sebagainya. Itu yang pertama. Supaya kita berhak Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat bahwa selama kita di dalam dunia ini, maka akan selalu kita temui suatu keadaan yang baik dan buruk. Jangan tergila-gila dengan berkat saudara. Saya pasti diberkati Tuhan. Sebentar aja saudara. Setan akan uji kita.
Ada aja keburukan yang kita dapati. Satu kata pun bisa jadi masalah begitu. Suamimu dulu yang setia mungkin kali sekarang, gara-gara ada jablay sebelah kiri, bubar rumah tangga. Betul nggak? Iya, saudara. Jadi perhatikan saudara, yang baik dan buruk itu pasti kita alami di tahun 2020. Dan kita pun mudah kecewa. Kalau kita tidak memahami itu, saudara, kalau kita hanya mengejar berkat. Karena itu hiduplah sportif. Amin. Hidup Oke. sportif. Tapi hidup sportif. Ya kalau kau tahu orang miskin, gak usah jaga kaya. Jangan sok-sok kaya. Udah tahu suamimu juga kerjanya sebagai kuli bangunan. Ngapain kau minta gigi mas? Gak usah. Gak usah tuntut-tuntut suami. Mari kamu berangkat dong. Akhirnya suami mau nyolong. Udah sportif begini. Udah. Saya selalu bilang kalau kamu tahu kau belum nikah, ya, kau inginkan wanita sportif, lihat wajahmu. Pas-pasan. Kalau pas-pasan jangan berharga, betul nggak? Oh, saya berkaran berhijab. Dulu kan saya pernah. Dulu ada orang Jawa datang ke saya. Karena saya pernah berdoa Pak, Eksan mendoakan orang untuk pertama kali merintis. Yang saya bilang sakit kegejek metron ini sakitnya belum pernah ada di rumah sakit. Sakitnya kegejek metron ini. Dulu kan ada penol itu dia kena cewek kegejek metron ini Senin. Sakit lagi ya, saya doakan sembuh gitu. Atau dengarlah kemana-mana datang orang Jawa ini. Umurnya udah 55 lah. Udah hitam, kukunya hitam-hitam, ya kan? Giginya pun ompong-ompong, ya kan? Udah tua. Saya menikah Pak, ya jadi mau gimana Pak? Saya supaya Bapak doakan saya dapat jodoh. Oh iyalah. Si pikiran saya pasti kalau kamu minta jodoh, ya pasti janda lah, betul nggak? Kau jangan menyesali, dan saya bilang sama kau jangan jangan kecilkan janda, karena janda ini masih saudara namanya naik. Saya kemarin ke Sumatera banyak sekali tulisan di mobil truk itu janda semakin terdepan. Serius di mobil truk loh, mungkin saya bilang sama dia begitu. Memang Bapak mau cari cewek yang bagaimana? Cina dia cari Pak. Cina, ya bisa jadi juga nggak apa sih, ya kan? Cina nggak apa-apa. Ya mau bagaimana Pak? Ya kalau boleh jangan janda Pak. Udah perawan umur berapa? Umur 20 tahun. Waduh. Saya bilang sama dia, kau cari di Kelapa Gading pendidikan Koneksor itu di Manjur doang. Kesana aja. Saya nggak doakan itu. Oh permintaanmu aneh-aneh. Capek-capek nunggu saya. Nggak manjur tuh doa saya. Udah kesana aja. Jadi kita harus sportif, tidak pilih sekarang. Saya juga sportif, hamba Tuhan. Saya nggak sekenal dengan Aisyah, gak usah terlalu aneh-aneh. Iya nggak? Kalau hamba Tuhan kita sudah tidak terlalu aneh. Diundang khotbah, mikir-mikir berapa jumlah jemaatnya, ada begitu Pak, betul nggak? Bagaimana? Karena saudara dalam gereja tertentu saudara, ada sekarang ini sistem mereka tuh mobilnya masuk ke dalam undang, mobil masuk, kenapa Pak? Mobil masuk dicuci mobilnya, mobilnya masuk dicuci mobilnya, habis itu PK-nya 15 juta Bu. Ada, saya sebutin lah satu. Dekat kita sini, seputar-putar Jakarta Utara, PK-nya 15 juta. Udah begini-gini udah lain ya. Kalau saya mah enggak, saya senang dengan kenapa lama dengan Pak Iksan Malapo. Terus saya terkait kalau Pak Iksan Malapo tuh waktu itu sidang majelis daerah, kita kata, oh Pak, udah tahu. Oh bukan, ambil ini Pak, ambil apa namanya, ambil lemari di sekolah STT. Masih kan Pak? Iya tuh, kita kenal, udah. Saya tahu ada orang Bugis, namanya ada kesukuan tuh ada. Saya selalu bilang saudara kesukuan itu tetap ada. Jemaat itu kami tuh kali 500 Batak, 90% Batak. Karena istri saya orang Batak. Istri orang Batak, kalau jadi Batak kan Batak. Nah, kalau udah Batak kan repot. Protes Bu. Jadi perhatikan saudara, kita harus sportif. Bahwa di dalam dunia ini baik dan buruk itu pasti kita alami. Yang ketiga, kita harus memahami jalan yang Tuhan inginkan, yaitu tetap pada jalan kebenaran.
Artinya berusaha tetap hidup dalam kesalehan dan kesucian. Pertahankan itu. Tuhan telah berkenan saudara, engkau sudah dibenarkan, jadilah orang yang benar. Engkau telah disucikan, jadilah suci. Ada saudara, mulutmu, matamu, semuanya kau pertahankan kesucian itu. Berusaha bertobat. Ada kata bertobat, berarti dalam perjalanan. Jangan saudara pikir orang yang dibaptis langsung bertobat. Saya perhatikan dari sini kok. Habis dibaptis gua diselian 2 Manado. Masih kan dengar saya? Habis dibaptis cukup dalam nama Yesus selesai. Urapannya luar biasa saudara. Saking lamanya pujian penyembahan aku berserah itu sampai kelamaan dalam hidup saya. Sampai kamu napas saya saudara. Aku bawa susah. Saya masih ingat saudara. Begitu urapannya. Pas keluar ganti baju selesai mau jalan. Puji Tuhan. Ngarah sendiri selesai. Sini ngapain? Minum. Habis dibaptis tuh. Jadi saudara, kita tetap berjalan fokus. Amin. JKI tempat ini harus fokus hidup dalam kesalehan dan kesucian. Amin. Jadi saudara, dengarkan baik-baik, kita anak Tuhan paham ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, yang terakhir, kita harus melihat semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam kitab suci, di mana Ia berjanji bahwa Tuhan tidak akan membiarkan diri kita berjalan sendiri. Oleh karena itu, dengarkan aja semua kalimat yang baik. Amin. Walaupun kau miskin, walaupun kau susah, ingat Tuhan selalu menyertai. Amin. Kalau saya nggak melihat keadaan yang baik, udah mundur saya dalam pelayanan. Nah, saya banyak penghakiman sama saya, banyak yang mengejek saya, tapi saya melihat kalau Tuhan yang mengangkat, tidak satu pun yang bisa menurunkan. Itu saya pegang. Saya akan bisa lagi baik. Pembangunan gereja kami, saudara, di Riau, di Sumatera Utara, berat. Saya butuh dana banyak. Ada yang ngasih 2 juta, 2 tahun dicurigain. Ada yang begitu, 2 tahun ditanya-tanya, 2 jam dikotbahin. Nih Pak, ada uang 2 juta Pak untuk Bapak dapat pembangunan kali begini Pak ya. 2 jam buat dipotong. Bapak harus bersyukur sama Tuhan, walaupun bagaimanapun 2 jam. Udah 2 jam, 2 tahun dulu curigain uang 2 juta. Iya saudara. Nggak mungkin Pak Saiful, kamu bisa bangun gereja, nggak mungkin saya yakin akan tercapai semua. Nggak mungkin jiwamu bertambah, tapi saya punya cabang. Semua ada dengan Allah. Saudara, bulan Maret saya akan berangkat ke Sumatera Utara. Tanggal 2 Maret saya akan berangkat ke Sumatera Utara dan juga di daerah Riau. Di Sumatera Utara itu daerah terpencil yang ada di kota 9 jam dari kota Medan. Ya, daerah terpencil ya. Dan saya di sana selama 4 bulan sekarang. Untuk apa? Mengaktifkan kegiatan ibadah. Dan kami mulai itu dari rumah. Dari rumah. Kenapa? Pembangunan gereja kami belum tercapai. Kami butuh dana banyak, termasuk atap aja 80 juta. Nah saudara, saya akan memulai dari rumah ini. Ini rumah di sini. Saya akan memulai di sini. Ini kemarin kami udah buat pelayanannya dan ini saudara gereja kami. Gelatan. Inilah suasananya. Ya. 4 bulan di sana saudara. Saya bilang sama istri saya, ntar kita di Palembang beli ikan asin. Karena di sana nanti kita ketemu namanya ketoprak, bebek, nggak ada. Sate apa lagi? Apalagi sate-sate yang Madura nggak ada. Di 4 bulan saya di sana sudah mungkin bisa 5 bulan ke 6 bulan saya di sana. Nah saudara, dan juga saya akan membina gereja cabang kami yang ada di Siak Rio. Ini Pak saya bilang Pak, kalau ngomong senang silakan. Ini gereja udah terbangun oleh di sini. Ini kita 2 jam dari kota Pekanbaru. Ini pengembangan yang saya pimpin di daerah Rio. Semua kerabat daerah di luar. Jadi nggak apa-apa kan? Tapi saya lagi usahakan tempat ini saudara, ini kan di atas atap ini ada spasi kosong gitu. Bisa lah nampung 5-6 orang gitu. Apa namanya dibuat kamar gitu. Nah saya bilang sama mereka waktu di sana saudara, ayo pasang AC sini.
Ya Pak siapa? Belum Pak Gembala katanya. Pasang AC nanti kalau kami datang pasang AC. Buatkan AC karena di sana panasnya minta ampun. Daerah Riau itu kan daerah ini kan. Jadi kalau kalian masuk ke sana itu kiri kanan tuh pipa semua, pipa minyak. Panasnya minta ampun. Ini gereja yang saya gembalakan di daerah Riau. Jadi bulan Maret saya ke sana sekarang. Kita bantu doa saudara, kita saling mendoakan, amin. Tuhan Yesus berkati kita doa Indonesia. Saya undang fokus. Kita tetap berharap sama Tuhan, walaupun apapun keadaan kita bergantung penuh kepada janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lihat kata orang, tapi lihat kata firman bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita ada satu pujian yang berprotesta. Saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami bersyukur dengan Engkau. Apapun keadaan kami tetap percaya bahwa Tuhan dan terus selamatkan. Terima kasih. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita, meskipun saya susah menderita dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan mau berdoa untuk saudara. Taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa yang baik, lihatlah anak-anakmu yang bertengkaran mereka di dada ini, Bapa. Mereka hanya bisa berharap kepada banyak pergumulan yang kami hadapi. Terlebih lagi tahun 2005 ini yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi kami percaya janji-Mu itu pasti. Kami percaya anak-anak-Mu, Tuhan, hamba-Mu percaya anak-anak-Mu yang bertengkaran mereka di dada, Engkau pasti berkati mereka. Kalaupun ada keluarga mereka yang sakit atau diri mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalaupun mereka punya saat ini punya pergumulan dalam masalah keuangan, Tuhan pulihkan keuangan mereka. Tuhan nyatakan kuasa. Apapun yang menjadi masalah dalam pergumulan mereka, Bapa, masalah-masalah yang mereka hadapi, yang mungkin tidak ada jalan keluar yang mereka hadapi saat ini, hanya Engkau yang pengharapan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang bertengkaran mereka menjadi, apapun yang menjadi doa dan anak mereka, Engkau buka jalan di dalam nama Yesus. Apa percaya mereka rindu agar pekerjaan mereka diberkati,
baik. Dan aku yakin di tahun 2025 ini hidup mereka semakin baik, ekonomi mereka semakin baik, kesehatan mereka semakin baik, sakit penyakit mereka kau sembuhkan, pergumulan apapun yang mereka hadapi Bapa, Engkau sudah buka jalan dalam nama Yesus. Kamu percaya anak-anakmu yang menolong nama dada ini Bapa, apapun yang terjadi dalam nama mereka, Engkau sudah buka jalan. Sebagaimana janjimu, apa saja kau minta dan doakan, percaya kau sudah menerimanya. Apa percaya anak-anakmu yang menaruh tekanan yang dada, apapun yang menjadi doa dan hamba mereka, Engkau sudah berikan jawaban yang terbaik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, turunkan kepada saudara. Terima kasih Bapa, hamba mau berdoa untuk hambamu di tempat ini Bapak Gembala Pak Ihsan Malopo. Berkatilah Tuhan. Kau tahu Tuhan pergumulan hatinya, pergumulan apapun yang dihadapinya, baik hal orang jahat yang menghancurkan anakmu ini Bapak. Hamba mau percaya Engkau halau, Engkau memberkati Bapak Ihsan Malopo. Dalam nama Yesus, berkati hidupannya, berkati gereja di Gembalakan, berkati apapun yang menjadi pekerjaannya Bapak. Baik Tuhan pelayanan di luar, baik Tuhan kota ataupun di luar negeri, Engkau juga campur tangan. Berkati Bapak Ihsan Malopo, berkati istri, berkati anak-anaknya Bapak. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan seluruh sidang majelis yang ada di tempat gereja ini, Engkau juga berkati, baik yang memimpin pujian, baik pemusik, baik apapun pengurus gereja ini, semuanya Engkau berkati. Firman-Mu berkata, setiap pekerjaan mendapat upah. Aku yakin anak-anakmu yang setia melayani pekerjaan di tempat ini, Engkau akan memberikan upah yang besar, dan apapun yang menjadikan mereka, semuanya Engkau mengajar. Terima kasih Bapak atas berkat yang Kau sudah berikan kami. Terima kasih atas sebuah firman untuk kami. Biarlah hidup kami bisa lebih baik. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak itu diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita juga rindukan berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahanmu. Dan kita siapkan untuk satu lagi di dalam Tuhan. Mari saudara, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang firman Tuhan yang ingat dan kisah sebentar yang memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan tangan Tuhan. Percaya kita akan menabur, kami pasti menuai dan kami menabur di tanah yang subur. Maka Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha kami, pendidikan anak-anak, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan pasti berhasil Bapak. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus, setiap yang saya memberi dengan penuh sukacita sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan beberapa pengumuman waktu sepekan gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Minggu 12 Januari 2025. Gereja GKI Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, Gembala seluruh pelayan Tuhan dan seluruh sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Saiful Hamzah MPH yang telah menyampaikan kabar baik kepada setiap kami. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam penyerahan anak baptis dan selang konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi pengerja yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan atas ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan rutin gereja GKI BTP diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Rumah doa diadakan setiap Jumat pertama dan ketiga. Pemuridan diadakan setiap Jumat kedua dan keempat. Akan mulai aktif di bulan Februari 2025. Seluruh pelayan Tuhan dan sedang jemaat diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan buah sulung diakonia pelayanan misi pembangunan gereja dan lain-lain, dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GKI Bethlehem Tanjung Priok.
Bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari dapat menghubungi Bu Esther karena gereja kita punya koperasi. Dengan penuh sukacita, jemaat Tuhan diundang kembali untuk datang ibadah raya minggu depan di jam yang sama 2 pagi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, kita akan berdoa syafaat pada petugas saya. Silakan. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami boleh Tuhan beribadah, memuji, menyembah-Mu, dan kami boleh diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu sebagai Engkau Allah yang layak ditinggikan dan diagungkan atas kehidupan kami. Karena Engkau lebih dulu Tuhan melayakkan kami untuk kami boleh melayani pekerjaan Tuhan di dalam wadah JKI Bethlehem Tanjung Priok. Terima kasih Tuhan buat beri firman yang sudah kami dengar. Mari Bapa, kami percaya firman-Mu akan tumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kau mengingatkan kami untuk kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Karena itu janji firman-Mu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kami akan terus pegang janji firman-Mu itu Tuhan. Karena kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Saiful Hamzah, yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam kehidupannya, untuk fokus hamba-Mu, istri, anak-anak dengan kuasa darah-Mu, untuk pelayanan bahkan pengembalaannya Tuhan, baik di Riau bahkan Sumatera Barat, Sumatera Utara, untuk yang saat ini ada di Jakarta Utara. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah Tuhan percayakan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Saiful Hamzah, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang meluruskan dan melancarkan semua ya Abah. Tidak ada satupun ya Bapa, kalau tanpa seizin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan sudah membuka suatu pekerjaan-Mu yang Tuhan percayakan atas hamba-Mu, tidak ada satupun yang menutupnya ya Abah. Demikian juga Tuhan, tidak ada satupun yang bisa membuka kalau Tuhan sudah menutup. Kau tetapkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Saiful Hamzah, untuk satu pekerjaan yang Tuhan berikan atas hamba-Mu, suatu ladang untuk dalam penuaian jiwa-jiwa beribu-ribu laksa. Kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan, kuasa-Mu nyata atas kehidupannya. Saat hamba-Mu Pak Saiful Hamzah berdiri atas mimbar-mimbar kepercayaan dalam pengembalaannya, ada kuasa Tuhan yang mengalirnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Abang serahkan Bapa, Abang Pak Pendeta Saiful Hamzah ke dalam tangan kasih Tuhan yang gak pernah berkekurangan, karena Kau selalu mencukupi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan terus ada dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Tangan-Mu gak pernah tinggalkan hamba-Mu, tangan-Mu selalu memegang, bahkan Engkau menggendong hamba-Mu ya Abba. Terima kasih Tuhan. Pertemukan hamba-Mu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang sefrekuensi ya Tuhan, bahkan orang-orang yang sepikir ya Tuhan, bahkan orang-orang yang baik yang Tuhan berikan buat hamba-Mu, hingga satu pekerjaan yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Saiful Hamzah, semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Kalau nanti bulan Maret atau April hamba-Mu akan berangkat ke Riau dari Sumatera Barat, apapun jadi kebutuhannya ya Allah, Engkau mencukupkan semuanya ya Tuhan. Jika perjalanannya Tuhan berjalan yang indah bersama dengan Tuhan, Engkau juga sertai dalam pengembalaannya ya Tuhan, yang akan diadakan mulai bulan Maret atau April sampai 4-5 bulan ke depan Tuhan. Nyatakan semua itu Tuhan. Engkau membukakan segala rahasia firman-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya istri dan anak-anaknya diberkati
Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan Bapak Pendeta Saiful Hamzah, istri dan anak-anak ke dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi seruan dan doanya hari-hari ini, karya Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Tuhan akan membukakan segala apa yang saat ini Tuhan akan kerjakan, dan menjadi kerinduan itu tepat pada waktunya. Engkau akan tercengang-cengang oleh semua keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesusku yang baik. Dan kami percaya Tuhan, kami yang ada di tempat ini Tuhan, untuk Bapak Gembala dan keluarga, kami tetap juga diberkati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penempatan yang Tuhan tempatkan hamba-Mu Bapak Gembala Iksan Palopo di tempat ini Tuhan, satu pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-Mu ya apa, Engkau memberkati istri, anak-anaknya dan mantunya ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui wadah ini ya Tuhan, dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, seluruh pengerja JKI Tanjung Priok dan keluarga besarnya diberkati Tuhan. Mereka akan mengalami di tahun kelimpahan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap surga terbuka atas setiap pekerja-Mu, bahkan dan keluarga besarnya diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, tahun kelimpahan yang Tuhan berikan atas JKI Bethlehem itu akan tergenapi atas seluruh pekerja dan keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati Tuhan jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini, baik yang tidak hadir, Tuhan juga berkati mereka semua dalam pekerjaan mereka. Suami yang ada diberkati Tuhan, istri-istri yang ada diberkati Tuhan, anak-anak yang ada diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, mereka yang bersuka cita di sepanjang bulan Januari, baik mereka yang berulang tahun atas kelahiran, ulang tahun kelahiran, dan berulang tahun dalam pernikahan ya Tuhan, Tuhan berkati mereka semua ya Abah. Dan kami percaya mereka akan Tuhan berkati dalam setiap umur yang Tuhan juga berikan atas mereka ya Abah. Dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit hari ini, ada mujizat kesembuhan itu, yang merindukan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Ada keharmonisasi yang dalam rumah tangga mereka masing-masing ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Dan kami tetap proklamasikan ya Abah, visi gereja-Mu di tempat ini adalah tahun kelimpahan. Itu akan tergenapi dan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ini tahun kelimpahan atas kami JKI Bethlehem Tanjung Priok ya Allah. Tidak ada satupun yang terlewati. Kami menerimanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam hari ini, dari Asia Worship Leader, para pemain musik Tuhan, kolektor multimedia, soundman Tuhan, kameramen, multimedia, kami percaya mereka semua Tuhan perhitungkan jadi lelah mereka, dan Tuhan ganti dengan sukacita yang daripada Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka ke depan ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Berdoa Tuhan untuk ketua sinode kami Tuhan, Bapak Pendeta Adi Sutanto ya Tuhan, dan juga berkati ya Abah, ketua Korwil kami se-Jabodetabek ya Tuhan, Bapak Pendeta Boas ya Abah, dan penasihat Korwil JKI se-Jabodetabek ya Tuhan, Ibu Magdalena. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ya Abah di jajaran sinode JKI ya Abah, pewayuan-Mu turun atas mereka, hati-Mu ada di atas mereka ya Abah, hingga membawa JKI dalam sinode JKI sesuai dengan tuntunannya Tuhan. Perlindungan
tutup ibadat kami ya Tuhan. Sebelumnya mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Mari saudara katakan tinggi-tinggi dan terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah zaman, sampai